Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Komarudin dari kelas 08 TPLK 012, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Jadi, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu aspek dalam interaksi manusia dengan komputer, yaitu groupware. Dan bagaimana teknologi ini bisa menjadi salah satu solusi yang nyata dalam dunia kerja yang semakin digital dan kolaboratif ini. Jadi pada awal pembahasan ini, kita harus tahu nih, apa itu groupware, bagaimana fungsinya, dan tujuannya. Jadi, groupware ini adalah perangkat lunak yang dirancang agar banyak orang bisa bekerja sama dalam satu sistem yang sama meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Nah, jadi semisal kamu punya tim kerja yang anggotanya ada dari Bandung, luar pulau, atau bahkan luar negara sekalipun, kamu masih bisa tetap saling mengobrol, berbagi file, mengatur jadwal, dan memantau progres kerja satu sama lain secara langsung atau secara real time. Jadi itulah fungsinya dari groupware. Selanjutnya ada tujuan utama dari groupware itu sendiri adalah yang pertama, untuk meningkatkan kolaborasi, mempercepat komunikasi, dan mengurangi kesalahan kerja karena miskomunikasi. Jadi groupware ini mendukung kerja tim digital dengan lebih efisien dan real time. Maka nggak heran kalau banyak perusahaan sekarang yang mulai beralih ke platform groupware ini. Selanjutnya, yuk kita pahami bagaimana teknologi groupware ini bisa diterapkan lewat studi kasus pada sebuah perusahaan yang kita sebut saja sebagai PT Sinergi Digital. Jadi, PT Sinergi Digital ini adalah perusahaan konsultan IT yang memiliki 150 karyawan. Yang karyawannya tersebar ada di beberapa kota, yaitu ada di Jakarta, di Bandung, dan Surabaya. Dan mereka biasanya bekerja bareng lintas kota dan harus berinteraksi dengan klien yang latar belakangnya pun beragam. Tapi saat ini mereka mengalami beberapa masalah, yaitu yang pertama ada komunikasi yang tidak efisien. Jadi email yang sering digunakan untuk komunikasi baik antar karyawan maupun klien sering menumpuk, jadi mengakibatkan sering terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya ada dokumen yang kacau. Jadi, file yang terkait pekerjaan mereka tidak disimpan dengan baik. Ada yang tersebar, bahkan filenya ada yang terduplikasi. Selanjutnya ada koordinasi rapat yang sulit. Maksudnya di sini, jadi membutuhkan banyak waktu untuk mengatur jadwal pertemuan antara anggota tim atau semua anggota tim. Dan yang terakhir, ada kurangnya transparansi. Maksudnya kurangnya transparansi di sini adalah di mana si manajer proyek tuh juga nggak tahu nih kerjaan untuk klien A sudah dikerjakan atau belum. Terus yang mengerjakan pun karyawan yang mana pun proyek manajernya juga nggak tahu. Jadi solusinya PT Sinergi Digital mempertimbangkan untuk menggunakan groupware ini supaya pekerjaan mereka lebih efisien dan terintegrasi. Nah, dari masalah-masalah yang udah disebutin tadi, ada 3 fitur groupware yang bisa digunakan di PT Sinergi Digital ini, yaitu yang pertama, ada fitur komunikasi yang terintegrasi. Misalkan, terdapat chatting dari semua anggota tim, terus ada fitur video call-nya juga, atau diskusi di dalam grup yang terorganisir. Jadi fitur ini penting untuk menghindari miskomunikasi yang sering terjadi lewat email. Nah, selanjutnya ada fitur manajemen dokumen terpusat. Jadi, semua file pekerjaan yang mereka kerjakan bisa disimpan, dibagikan, dan diedit bersama dalam suatu tempat untuk mengurangi kekacauan dokumen dan file yang tersebar itu bakal terkurangi. Dan yang ketiga, ada fitur penjadwalan dan pelacakan proyek. Dengan adanya sistem kalender dan dashboard proyek, semua orang juga bisa tahu nih, semisal karyawan A lagi ngerjain proyek untuk klien A.
Dan semua orang juga bisa jadi tahu nih kapan tenggat waktunya si project lain ini selesai. Dan ini bikin project lebih transparan dan bisa dipantau oleh semua karyawan PT Sinergi Digital ini. Nah, dari fitur-fitur yang udah disebutin tadi, ada di beberapa aplikasi grup web yang populer atau sering digunakan. Nah, yang pertama itu untuk komunikasi. Kita bisa menggunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams ini punya kelebihan yaitu terintegrasi dengan Microsoft 365. Punya fitur chat, chattingan, video call juga, dan channel team. Nah, selain itu punya kekurangan juga, yaitu butuh pelatihan untuk pengguna baru dan ada biaya berlangganan yang cukup mahal. Selanjutnya, untuk mengelola dokumen, kita bisa menggunakan Google Workspace, yang di dalamnya terdapat Google Drive, Google Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Jadi Google Workspace ini juga mempunyai kelebihan, yaitu bisa mengedit project atau tugas itu bareng-bareng dan secara real time. Dan historinya juga memiliki perubahan yang otomatis. Jadi nggak perlu save secara manual lagi. Tapi memiliki kekurangan juga, yaitu harus diakses secara online. Jadi harus dipastikan kita selalu terhubung dengan internet terus dan punya batasan kapasitas. Dan yang ketiga, ada untuk mengelola proyek dan jadwalan, kita bisa menggunakan Trello atau Asana. Jadi aplikasi-aplikasi ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki visual yang jelas lewat bot dan checklist yang disediakan, dan memiliki kekurangan yang untuk pengguna baru memerlukan waktu dan pelatihan untuk mengoperasikan aplikasi ini, dan ternyata aplikasi ini tuh tidak cocok untuk semua jenis proyek. Dan kekurangan selanjutnya itu juga hampir sama seperti sebelum-sebelumnya, diperlukan lisensi atau berlangganan untuk fitur-fitur yang lebih lengkapnya lagi. Nah, setelah kita tahu ada fitur-fitur penting dan aplikasi groupware apa yang cocok untuk PT Sinergi Digital ini, kita bisa melihat dan sudah merasakannya kalau perkembangan teknologi sekarang tuh makin pesat dan benar-benar memegang peran besar untuk mendukung kolaborasi di dunia yang semakin modern ini. Tapi kalian pernah terpikir nggak, bagaimana sih awalnya manusia bisa sampai ke titik ini? Dari yang dulunya harus mengetikkan perintah, terus sekarang cukup dengan menyentuh layar, melakukan pergerakan, dan membuat suara. Bahkan sekarang juga dibantu dengan kecerdasan buatan, sistem bisa langsung mengerti dan melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi pada bagian ini kita akan bahas interaksi manusia dengan komputer berkembang dari waktu ke waktu. Dari era command line interface sampai ke teknologi berbasis kecerdasan buatan seperti yang sudah kita rasakan sekarang ini. Nah, jadi perkembangan ini dimulai dari CLI atau command line interface. Jadi semua perintah itu diketik dan hanya orang-orang teknis yang bisa menggunakannya. Selanjutnya, muncullah GUI, Graphical User Interface. Jadi memperkenalkan tombol, icon, dan tampilan visual. Jadi komputer lebih mudah untuk digunakan untuk siapa saja. Nah, perkembangan selanjutnya ada NUI, yaitu Natural User Interface. Nah, contohnya itu seperti layar sentuh pada smartphone. Selanjutnya ada voice command di smart speaker, hingga gestur yang ada pada virtual reality atau VR. Dan selanjutnya kita akan menuju ke AI, ke yang namanya AI Driven Interface, yang dimana asisten digital ini akan bisa memahami konteks yang kita mau dan bisa meresponnya dan bisa direspon secara alami. Nah, semua hal yang sudah disebutin tadi itu pasti ada faktor yang mendorong kemajuan ini. Nah, faktor-faktornya yaitu adalah yang pertama, ada kemajuan hardware. Maksudnya di sini
komponen seperti komputer, laptop, smartphone yang kita gunakan itu jadi semakin lebih canggih, lebih cepat, dan memiliki harga yang lebih murah lagi. Selanjutnya ada faktor kebutuhan pengguna, di mana manusia semakin membutuhkan sistem yang nyaman digunakan, cepat juga, dan pastinya mudah untuk digunakan. Dan yang faktor yang ketiga adalah inovasi software, di mana AI, machine learning, dan desain UI dan UX terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai groupware dalam interaksi manusia dengan komputer, sekaligus studi kasus dan bagaimana kita sebagai generasi digital bisa menyikapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan lebih baik lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang pentingnya kolaborasi digital di era kerja modern ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.